Benar nggak sih Pak Jokowi ini memang ikut bermain di dalam pencapresan ini? Begini loh Bang, bahwa dia membangun banyak infrastruktur, dia mengeluarkan banyak kebijakan dan sebagainya, dan dia tentunya punya harapan bahwa penggantinya meneruskan itu, sehingga tidak ada proyek mangkrak karena berbeda program, berbeda pandangan, berbeda segala macam. Ini kan penting karena mempertanggungjawabkan uang dalam jumlah besar. Dalam kapasitas itu mungkin dia ikut memikirkan siapa penggantinya. Kira-kira IKN ini kan programnya multi years, jangan-jangan nanti 2025 dia berhenti. Lalu dia harus mencari pengganti, berhitung tentang pengganti yang kira-kira mau melanjutkan soal IKN. Dengan memasuki tahun 2023, masyarakat menunggu keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mengumumkan calon presiden mereka. Nama pun mengerucut antara Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, sosok capres ini harus mampu melanjutkan nafas kepemimpinan Soekarno, Megawati, dan Jokowi. Oleh karena itu, saat ini sedang dilakukan finalisasi visi dan misi capres yang diusung PDIP, yang nantinya nature dari Indonesia sebagai negara kepulauan dan maritim, itulah strategi sebagai negara kepulauan. PDI Perjuangan tidak hanya berdasarkan aspek elektoral, tapi juga didasarkan karakter pemimpin, kinerja pemimpin, dan bagaimana pemimpin itu menyatukan dengan kekuatan rakyat, lalu mampu memberikan jawaban atas berbagai masalah rakyat, dan memiliki desain bagi masa depan, kata Hasto usai acara refleksi akhir tahun 2022 DPP PDIP, Jumat, 30 Desember 2022. Kita menunggu keputusan Ibu Mega tuh. Mau Puan apa mau Ganjar? Kan pilihan Ibu Mega cuma Puan sama Ganjar, yang lain nggak masuk akal lah. Ada Prabowo, tapi Pak Prabowo kira-kira udah tahu bahwa ya nggak mungkin lah perjanjian batu tulis itu diwujudkan, karena tinggal batunya, tulisannya udah hanyut kena banjir itu. Jadi kehapus. Ya, tapi saya kira mungkin terlalu cepat ya kalau ulang tahun. Ya kan ulang tahunnya tanggal 10 ya, Bung Rocky ya. Karena kalau kemudian ini diumumkan tanggal 10 ini, buat saya kira ini minus banget buat Ganjar. Kenapa? Karena Ganjar dalam akhir tahun ini ada dua isu besar saya kira yang sekarang jadi sorotan publik. Satu, kalau banjir tadi Bu Mega sebenarnya juga waktu itu sudah menyatakan bahwa saya sudah mengingatkan Ganjar soal potensi banjir di Semarang itu, dan memang Semarang itu kan sudah sejak dulu itu langganan banjir yang disebut ROB itu, tapi sekarang jauh lebih parah. Itu artinya posisi Ganjar itu dilematis bagi Ibu Mega. Dan sebetulnya dari awal kita mau uji Ibu Mega lebih percaya pada politik yang pragmatis, oportunis, atau percaya pada politik nilai yang diajarkan Bung Karno. Kan itu yang kita mau tahu tuh. Mau tetap Soekarno diingat, atau nanti PDIP akan diingat sebagai partai yang nggak punya lagi idealisme tuh. Saya bisa bayangkan kesulitan Ibu Mega untuk memutuskan bahwa mau Puan yang sebetulnya meneruskan cara berpikir Ibu Mega, yang cara berpikir yang asli ya, yaitu ajaran Soekarno gitu. Dan pikiran Bung Karno yang paling kita tahu adalah anti kapitalisme, anti kolonialisme tuh. Dan kita mau uji apakah Ganjar anti kolonialisme, anti kapitalisme tuh. Kan itu intinya kan, supaya PDI mengerti bahwa semua orang tetap ingin partai itu ada, dan basis kritik terhadap kapitalisme adanya pada PDIP itu. Jadi menjelang 50 tahun PDIP itu akan ada refleksi panjang, dan itu bagus sebetulnya sebelum diputuskan siapa yang akan dipilih. Jadi saya kira betul tadi Harsum, nggak akan diputuskan pada waktu ulang tahun, karena justru hari ulang tahun itu dibuat sebagai upaya untuk rethinking, memikirkan kembali arah PDIP itu.